Salam happy couple. Jumpa lagi dalam acara pernikahan bahagia. Kali ini bersama saya Pendeta Hendra Setia Prasaja. Hari ini saya mau mengajak kita untuk ngobrol-ngobrol soal menerima keaslian. Ngomong-ngomong soal keaslian, belakangan hari ramai dibicarakan soal flexing. Ini bisa didefinisikan sebagai sebuah pola perbuatan untuk memamerkan apa yang dimiliki, apa yang diraih. Dan pola suka memamerkan ini nampaknya mewarnai banyak sekali media-media tontonan-tontonan kita. Ada yang pamer karena dia memiliki banyak sekali uang, ya, atau pamer karena ada barang-barang mewah yang dimiliki, entah tas mewah atau mobil mewah, ya, bahkan jet pribadi, ya, atau memamerkan dia liburan kemana, ya. Lalu foto-foto dan mengungkapkan ini loh aku, ya, dan begitu banyak kemewahan-kemewahan lain. Beberapa waktu lalu ramai banget artis-artis pada pamer saldo ATM-nya, ya. Ada begitu banyak hal-hal yang diungkapkan untuk menunjukkan siapa dirinya. Flexing ternyata juga dilakukan untuk menggait pihak lain. Di dalam dunia investasi ada flexing juga yang dilakukan oleh para afiliator, ya, yang membuat banyak orang lalu rindu supaya bisa menjalin relasi kerjasama dengan orang yang menunjukkan kesuksesannya itu. Dan kesuksesan yang dipamerkan itu memikat seseorang untuk mau untuk berelasi dan akhirnya mempercayakan apa yang menjadi investasinya kepada yang bersangkutan. Soal menunjukkan atau memamerkan untuk memikat pihak yang lain sebenarnya di alam raya ini juga umumnya terjadi. Kalau saudara ke Raja Ampat, jangan lupa ke desa Sawingrai. Di desa Sawingrai itu ada satu pertunjukan alami yang luar biasa, yaitu burung cendrawasih yang menari-nari untuk memikat pasangannya, memikat lawan jenisnya. Dan itu menunjukkan bahwa di alam raya sebenarnya flexing juga terjadi, saudara. Ngomong-ngomong terjadi flexing di dunia digital, di alam raya, bagaimana dengan kehidupan pasutri? Bagaimana saudara dan pasangan saudara? Apakah masih mengungkapkan sesuatu untuk memikat pasangan saudara? Atau jangan-jangan saudara sudah tidak pernah melakukannya? Karena mungkin saudara berpandangan, ya ngapain lagi Pak, udah menikah, udah ini seumur hidup bersama dengan dia, ngapain lagi untuk memikat itu. Nah, kalau di luar banyak sekali hal-hal yang dilakukan untuk memikat pasangan atau memikat lawan jenis atau memikat pihak yang lain, masa di rumah sendiri kita tidak melakukannya? Saudara, ketika banyak sekali pengaruh dari luar, jangan-jangan bisa mempengaruhi relasi kita dengan pasangan kita, saudara. Sekarang juga lagi rame, ya, soal Tinder atau dating app, ya, yang bisa membuat banyak orang dipertemukan dengan jodohnya. Ketika banyak sekali hal-hal yang di luar begitu menarik, rasanya penting untuk kita juga menjaga relasi kita dengan pasangan kita dengan menunjukkan, bukan untuk pamer, tapi sungguh-sungguh untuk menunjukkan keaslian kita, kesungguhan kita mencintai pasangan kita. Ada fakta yang menarik, saudara. Dari sebuah penelitian, para psikolog pernah meneliti 2.000 orang yang umurnya 18 sampai dengan 30-an tahun. Yang mereka teliti adalah bagaimana perilaku pria dan wanita untuk menunjukkan daya tarik atau sesuatu yang baik untuk menarik pasangan atau menarik lawan jenis, ya. Yang menarik dari penelitian ini adalah para laki-laki kalau dia beli mobil mewah atau beli barang-barang bagus itu untuk memikat wanita. Tapi untuk wanita ternyata beli tas mewah, bersolek itu ternyata bukan untuk memikat laki-laki, ya. Tapi dia mau untuk menunjukkan perbedaan dengan perempuan lain, untuk memikat perempuan lain untuk melihat dirinya itu sebagai wanita yang jauh lebih bahagia daripada orang lain. Nah, itu adalah pola-pola yang sebenarnya ditunjukkan seperti flexing juga. Dan setiap kita sebenarnya punya kemampuan itu. Tapi sayangnya di rumah tangga, di dalam kehidupan pasutri,
itu seringkali tidak dilakukan. Karena tadi ya, ada yang merasa sudah selesai lah, nggak usah diusahakan lagi memikat yang lainnya. Atau buat apalah, kan kita sudah temu tiap hari, udah tahu aslinya. Saudara, penting sekali untuk kita mengelola itu dan juga melakukannya. Bagi saya itu sesuatu yang penting. Nah, menampilkan sisi baik, sisi keaslian kita pada pasangan kita, itu penting untuk bisa membuat relasi pasutri ini menjadi terus-menerus menjadi kuat dan semakin intim. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Jikalau begitu banyak tawaran atau flexing yang dilakukan pihak lain, kita juga perlu melakukannya. Ada beberapa hal. Pertama, pahami bahwa cinta itu harus dirawat. Jadi, ketika saudara sudah menikah, bukan lalu selesai semuanya. Ingat, dalam masa pacaran, kita seringkali mau memposisikan atau menampilkan pribadi kita yang baik untuk pasangan kita. Itu juga perlu dilakukan sepanjang hidup saudara dengan pasangan saudara. Karena itu adalah upaya saudara merawat cinta saudara. Jadi tanamkan dalam paradigma saudara bahwa cinta itu perlu dirawat. Dan kedua, bagaimana cara merawatnya? Maka kenali apa yang disukai oleh pasangan Anda. Itu yang membuat ia bisa terpikat. Ngomong-ngomong soal apa yang disukai, akan terhubung juga dengan bahasa cinta pasangan kita. Kita mau mengungkapkan sesuatu dan mereka atau pasangan kita itu bisa merasa dicintai, itu penting ya. Bahasan soal bahasa cinta ada banyak sekali, saudara bisa mempelajari hal itu. Setelah kita punya paradigma bahwa cinta harus dirawat, kenali pasangan apa yang disukai pasangan kita. Yang ketiga adalah apresiasi pasangan kita. Penting untuk kita peka terhadap apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Jangan-jangan selama ini pasangan kita sudah flexing loh dengan kita, tapi kita nggak mengapresiasinya. Nah, kalau seseorang yang sudah coba mempertunjukkan kemolekannya, mempertunjukkan kecantikannya, kegantengannya, kesuksesannya, tidak diapresiasi, dia akan mencari apresiasi di luar, dan itu menjadi sangat bahaya sekali. Maka kita penting untuk juga mengapresiasi, peka terhadap apa yang dilakukan pasangan kita, sehingga akhirnya kita bisa mengapresiasi. Dan yang terakhir adalah jadilah asli agar Anda happy. Penting untuk kita mengungkapkan, menunjukkan usaha kita merawat cinta dengan mempertunjukkan kebaikan atau kecantikan, kegantengan, kesuksesan kita kepada pasangan kita. Tapi juga penting untuk kita sadari bahwa apa yang kita lakukan itu bukan karena kepalsuan ya, tapi karena itu keaslian kita. Dan itu yang akan membuat kita bahagia. Apa yang menjadi kebahagiaan kita akan terpancar keluar dan itu akan membahagiakan pasangan kita. Jadi, tanamkan paradigma bahwa cinta harus dirawat, kenali apa yang menjadi sesuatu yang disukai pasangan kita, apresiasi pasangan kita, dan jadilah asli agar kita benar-benar happy. Jadi, udah siap untuk flexing untuk pasangan kita? Teruslah cari apa yang Tuhan kehendaki. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.